Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku, program pembacaan Alkitab kita. Hari ini kita akan melanjutkan dari bagian terakhir Kitab Kisah Para Rasul, pasal 28, mulai dari ayat 23 sampai dengan ayat yang terakhir. Sebelumnya mari kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, mohon Engkau berkenan untuk memeliharakan kami, memeliharakan umat-Mu, memeliharakan gereja-Mu, melalui firman Tuhan yang telah terbukti Engkau pakai menjadi sarana, topangan bagi gereja Tuhan dari zaman ke zaman. Mohon Tuhan juga berikan itu bagi setiap kami, bagi gereja kami, maupun bagi kehidupan kami pribadi. Berikanlah kepada kami Tuhan pembacaan kitab suci yang sehat, sehingga kehidupan kami pun boleh dikonstruksi berdasarkan pembacaan yang baik tersebut. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan bersaksi kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berdasarkan Taurat Musa dan Nabi-Nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Lalu bubarlah pertemuan itu tanpa ada kesesuaian di antara mereka. Namun, Paulus masih mengatakan hal yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyangmu dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah ke belah bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar sungguh-sungguh tetapi tidak mengerti. Kamu akan sungguh-sungguh melihat tetapi tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah mendebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang berasal dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Ayat 29 ini diberikan tanda kurung, saudara. Ini merupakan satu buah bagian yang tidak ada di dalam banyak naskah yang dianggap reliable, saudara. Tapi saya bacakan saja ayat 29 ini. Setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Paulus tinggal 2 tahun di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Kita mendapati bahwa sekarang sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan Allah, Paulus telah sampai di Roma, telah sampai di pusat jantung dunia pada waktu itu, setelah sampai di dalam kota yang disebut sebagai ujung bumi, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di dalam pasal pertama ayat 8. Seluruh trek dan seluruh liku-liku yang ada dalam kitab Kisah Para Rasul ini, kita mendapati ya pada ujungnya ternyata berakhir tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan sekarang kita melihat sudah bagaimana Injil sedang disaksikan di ujung bumi melalui Rasul Paulus, sudah. Nah, kita sendiri tahu sudah bahwa Paulus ada di Roma pada saat yang bersamaan juga adalah karena dia sedang naik banding kepada Kaisar. Setelah kasusnya itu terkatung-katung di Kaisaria, saudara, lalu sekarang akhirnya dia sampai ke kota Roma, saudara. Dan sekarang dia bertemu dengan orang-orang Yahudi, sekelompok besar orang-orang Yahudi yang ya kita bisa katakan cukup berpengharapan. Karena orang-orang Yahudi ini rupanya pikirannya belum terkontaminasi oleh orang-orang Yahudi dari Yerusalem yang betul-betul ingin supaya Paulus itu ditangkap, ingin Paulus itu dibunuh dan lain sebagainya. Mereka mengatakan bahwa kami belum dengar apa-apa kok tentang kamu. Maka sekarang mereka setting satu hari, mereka kepingin mendengarkan Paulus. Dan sekarang di kota Roma ini, Paulus bersaksi secara sangat ekstensif dari pagi sampai sore. Nah, Anda bayangkan saudara, dari pagi sampai sore, Paulus bersaksi secara sangat ekstensif, berbicara tentang apa? Tentang hukum Musa, bicara tentang kitab para nabi, dan berujung kepada Yesus Kristus. Dan semuanya itu sudah di bracket dalam satu buah cerita tentang berita akan kerajaan Allah, saudara. Paulus meyakinkan mereka, Paulus berusaha untuk melakukan ekspositori, saudara. Anda bisa bayangkan saudara bagaimana Paulus itu mengupas dari kitab-kitab Taurat Musa, bagaimana Paulus itu membuka dari kitab para nabi, saudara, Nabi Yesaya, kemungkinan besar saudara, lalu Yeremia. Kita melihat ada banyak kitab nabi-nabi yang akan diekspos oleh Paulus di hadapan orang-orang Yahudi, saudara. Banyak di antara mereka yang mereka mendengarkan lalu mengatakan, betul juga ya, kita tidak bisa tolak, ini terlalu mencolok gitu. Paulus ketika memaparkan dengan sangat baik, saudara, kita tahu saudara Paulus bisa sangat memaparkan dengan baik ya saudara. Kita bisa melihat misalkan ya di dalam surat Roma, di dalam surat Galatia, kita bisa melihat bagaimana Paulus itu menguasai perjanjian lama, saudara. Maka banyak di antara mereka setelah memperhatikan dengan seksama dari pagi
sampai sore. Maka di antara mereka cukup banyak yang diyakinkan. Tapi ada juga di antara mereka yang akhirnya tidak bisa diyakinkan, saudara. Kenapa? Ya, kita nggak dikasih tahu alasannya, saudara. Tapi ya kita tahu, saudara, ultimately alasannya adalah karena orang memang bisa percaya pada Tuhan kalau Roh Kudus membukakan di dalam hatinya, saudara. Dan kita melihat, saudara, ada alasan-alasan yang kita bisa tebak saja, saudara. Kita bisa tebak-tebak yang berkaitan dengan hal itu, saudara. Saudara, kita mengingat ya, ini adalah kota Roma. Roma adalah kota yang bisa dikatakan sensitif. Karena ini adalah satu buah kota yang dianggap sangat penting ya bagi kekaisaran Romawi tentu saja, saudara. Dan di sana, saudara, ada satu buah isu di antara orang-orang Yahudi. Percakapan di antara mereka yang dianggap sangat sensitif ya bagi pemerintahan Romawi. Yaitu apa? Percakapan tentang kerajaan sorga, saudara. Pembicaraan tentang kerajaan itu senantiasa akan menjadi satu buah ide yang sifatnya itu subversif, saudara. Berbicara tentang kerajaan. Karena ide kerajaan kalau di dalam perjanjian lama kan jelas, saudara, bahwa rajanya itu adalah Raja Daud dan dinastinya, Daud dan keturunannya. Dan yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi adalah suatu hari nanti akan ada keturunan Daud yang akhirnya memerintah dan seluruh bumi akan ada di bawah pemerintahannya dia. Di dalam kitab suci perjanjian lama hal itu sangat jelas. Kalau kita melihat, sudah bahkan di dalam kitab Daniel, sudah di dalam penglihatan yang bersifat simbolis itu ya, ada anak manusia pergi kepada yang lanjut usianya, lalu semua bangsa dalam semua bahasa itu semuanya akan tunduk, sudah diserahkan kepada sang anak manusia itu, sudah. Jadi sudah ide tentang kerajaan adalah satu buah ide yang sifatnya sangat subversif, sudah. Orang-orang Yahudi, sudah, tidak gampang-gampang mengeluarkan ide seperti ini, sudah. Meskipun mereka percaya, tentu saja mereka percaya tentang ide itu, sudah. Tetapi sudah membicarakan ide ini secara belak-belakan akan membuat semacam kayak pembelahan. Orang itu akan cenderung untuk ya setuju. Tapi orang lain yang tidak setuju itu biasanya memilih langkah yang agak lebih hati-hati. Tunggu dulu loh. Apa tidak lebih baik kita beragama secara lebih moderat saja? Oke, kita baca Taurat. Oke, kita baca kitab para nabi. Tapi kita beragama secara lebih moderat saja. Ngapain sih mengucapkan kalimat-kalimat yang sensitif seperti itu? Yaitu hal yang berkaitan dengan kerajaan. Itu bisa sensitif bagi Romawi. Bisa bahaya itu. Nanti kita bisa mengalami opresi, kita bisa mengalami penganiayaan, penindasan, dan lain sebagainya. Dan kita orang Yahudi, kita bangsa Yahudi itu punya cerita, punya sejarah panjang tentang diopres, tentang dianiaya. Sudah, bahkan sampai sekarang ya, sudah. Kalau Anda coba cari, sudah, satu buah etnik, satu buah ras yang mengalami penganiayaan paling konstan di dalam jangka waktu yang panjang sekali, sudah. Saya percaya salah satu kandidat paling kuatnya adalah bangsa Israel, sudah. Mereka itu punya pengalaman dianiaya sangat panjang, punya pengalaman diopresi, mengalami opresi itu sangat panjang, sudah. Dan salah satu, sudah, yang saat ini berpotensi besar untuk menghasilkan kekerasan, penganiayaan adalah apa? Ide tentang kerajaan sorga. Maka apa tidak lebih baik lah ya, kalau kita jadi orang Yahudi, ya sudah, kita berkumpul ke sinagog. Kita juga pergi berziarah ke Yerusalem ya 1 tahun 3 kali atau 1 tahun 1 kali. Ya orang bisa macam-macam loh. Tapi ya sudahlah, kita beribadah ke sinagog, lalu kita membacakan Taurat, kita belajar Taurat, kita belajar kitab para nabi dan lain sebagainya. Oke lah. Tapi gak usah lah mengeluarkan kalimat-kalimat yang terlalu sensitif ya, seperti kayak kerajaan sorga. Saudara, kalau di dalam gereja ada berita tentang pertobatan, berita tentang percaya Yesus, bicara tentang pengakuan dosa. Nah, itu kan berita-berita yang ya oke lah, kita bisa terima ya, di dalam telinga kita bisa terima, saudara. Tapi kalau beritanya, firman Tuhannya itu terdengar spesifik ya, misalkan secara sangat spesifik itu kayak apa, anti pemerintah lah, kalau jemaatnya gede dan mendapatkan sorotan yang cukup tajam, itu bisa agak berbahaya kan, saudara ya. Jadi ya udahlah, yang aman-aman saja lah gitu lah, saudara. Maka kemungkinan ya ada orang-orang yang akhirnya tidak setuju, akhirnya orang-orang Yahudi yang coba untuk restrain lah. Waduh, ide tentang Yesus Kristus dan kerajaan Allah ini adalah satu buah ide yang membahayakan. Bagaimanapun juga kita orang-orang Yahudi itu sudah punya tempat di dalam kekaisaran Romawi. Kita boleh loh gak usah menyembah kaisar, boleh kita boleh gak harus mengikuti politeisme, penyembahan ala-ala asing yang sangat banyak, itu boleh loh. Kita orang Yahudi itu diperbolehkan untuk beribadah ke bait suci Yerusalem. Orang Yahudi diperbolehkan untuk menyembah hanya satu Allah, yaitu Yahweh, Tuhan mereka, sudah. Tuhan kita juga, sudah. Kita sudah diperbolehkan untuk itu. Ngapain kita sekarang itu mengambil risiko dengan bicara tentang kerajaan sorga, yang rajanya adalah Yesus dari Nazaret, yang akan mendirikan kerajaan di sini. Yang akan mendirikan kerajaan di sini, tepat di bawah hidungnya kaisar, kota Roma loh ini. Maka mungkin cukup banyak di antara mereka yang kesan terganggu juga. Aduh, mendingan gak usah ikut-ikut sama grup ini, sudah. Maka kita melihat ada terjadi perpecahan. Setelah Paulus menjelaskan dengan sangat jelas, sudah, dia menghadirkan kembali cerita-cerita di dalam perjanjian lama, kitab para nabi, kitab Musa, selalu berujung pada Yesus Kristus, tegaknya kerajaan sorga. Maka di antara mereka ada yang setuju, ada yang bisa diyakinkan, tapi ada yang tidak bisa diyakinkan. Ketika ada orang-orang yang tidak bisa diyakinkan, apa yang terjadi dengan Paulus, sudah? Dia merasa stres ya, dia merasa galau gitu ya. Aduh, kenapa ya? Saya sudah beritakan Injil, kok nggak diterima ya? Galau gitu kan ya. Ya terang saja. Kalau sebelum-sebelumnya saya beritakan Injil, saya khotbah, orang-orang itu
Tidak bisa gampang menerima karena apa? Oh, karena dipengaruhi sama orang-orang Yahudi dari Yerusalem itu. Mungkin karena mereka dipengaruhi sama ya mereka-mereka lah tua-tua di Yerusalem yang akhirnya memuasui Paulus sampai di Kaisaria masih terus dikejar. Tapi sekarang di sini kan nggak ada pengaruhnya siapa-siapa. Sudah ada dipengaruhi siapa-siapa, tetap saja mereka tidak bisa terima. Lalu dia stres. Gitu enggak, Saudara? Enggak, Saudara. Paulus tidak lantas menjadi stres, lalu dia itu merasa hatinya hancur dalam arti seperti kayak orang kalah begitu. Enggak, Saudara. Dia bahkan mengatakan bahwa inilah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Sejak jauh-jauh hari itu, Roh Kudus telah berfirman melalui Nabi Yesaya, yaitu apa? Bahwa akan ada mereka yang mendengar tapi tidak dengar, melihat tapi tidak menanggap. Karena apa? Supaya hati mereka tetap keras, mereka tidak bertobat, dan mereka akan disingkirkan oleh Tuhan. Saudara, ini senantiasa menjadi satu buah kalimat yang harus membuat hati kita itu merasa takut, ya saudara. Saudara, kadang-kadang ya kita itu berpikir bahwa kita itu sedang memegang kontrol. Saya mau mendengarkan yang mana. Ibadah kita saat ini kan ibadah di mana kita itu bisa kontrol ya. Quote and unquote lah saudara. Saudara di dalam gereja yang mana itu pada umumnya kan Anda itu bisa kontrol ibadah kita. Anda mau pergi ke gereja atau tidak pergi ke gereja, siapa yang menentukan? Anda sendiri. Anda mau pergi ke gereja mana, siapa yang tentukan? Anda sendiri. Anda mau pergi ke gereja mana, jam berapa, di jam ibadah yang mana? Anda yang tentukan sendiri. Lalu Anda mau datang dalam sikap seperti apa? Anda tentukan sendiri. Anda mau tepat waktu, Anda mau datang sebelum waktunya, Anda mau terlambat, Anda mau pakai baju seperti apa, Anda di gereja mau ngantuk atau tidak, Anda itu memberikan persembahan seperti apa, itu semua saya yang tentukan. Jadi kalau saya nggak mau datang, suka-suka saya. Kalau saya tidak mau mendengarkan dengan baik, suka-suka saya. Kalau saya mau ngantuk, suka-suka saya. Saya memberikan persembahan atau tidak memberikan persembahan, suka-suka saya. Semuanya adalah saya yang sedang pegang kontrol, saudara. Tetapi saudara, di dalam bagian ini ya, Paulus kutip kitab Yesaya dan mengatakan, enggak, waktu kamu menolak Yesus, ya, kamu bukan sedang pegang kontrol. Sudah jauh-jauh hari ya, sejak jauh-jauh hari, Yesaya sudah mengatakan, Tuhan Allah berfirman kepada dia, mengatakan apa? Lihat, tapi nggak usah tangkap. Dengar, tapi nggak usah ngerti. Nggak usah menangkap. Gak usah berbalik dalam hatimu supaya memang disingkirkan. Namun saudara, hal ini sudah bagi Paulus tidak sekedar bicara tentang penyingkiran orang-orang yang tidak percaya, tapi bicara apa saudara? Ketika banyak orang Yahudi yang tidak percaya, maka berkat Tuhan itu akan mengalir kepada bangsa-bangsa yang lain saudara. Ini adalah satu buah logika yang paling awal saudara. Ketika saudara orang-orang Yahudi menolak, maka Injil Tuhan itu tetap akan move saudara. Jadi kalau kita melihat ya, ada kata-kata Tuhan Yesus, Yerusalem, banyak orang Yahudinya tentu saja. Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Apakah itu artinya Yerusalem harus semuanya full diinjili dulu sudah? Kalau mau seperti itu, sampai sekarang Injil nggak nyampe sudah di dalam kota saudara. Maka sudah memang programatiknya dari Yerusalem, dan ketika banyak yang tolak, geser sudah. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi sudah. Injil Tuhan tidak dihalang-halangi karena gara-gara orang-orang Yahudi itu tidak bisa menerima sudah. Mereka tidak menerima, mereka keresahan hati, maka sekarang sudah Injil Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa lain sudah. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang berasal dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Puji Tuhan sudah, saat ini Injil Tuhan juga sampai kepada saudara dan saya sudah. Saudara, ini tidak berarti bahwa orang-orang Yahudi akan terus-menerus tidak menerima Injil ya, enggak ya saudara. Karena kalau kita lihat di dalam surat Roma saudara, pengharapannya Paulus ya, setelah orang-orang Yahudi itu menolak, maka Injil sampai kepada bangsa-bangsa asing, maka nanti akan dibangkitkan cemburu bagi orang-orang Yahudi ini, maka di antara mereka nanti akan banyak yang bertobat juga sudah. Kita sudah pernah bahas ini sudah ketika kita melihat surat Roma sudah. Maka selanjutnya sudah, penutupnya ini adalah satu buah penutup yang sangat menggembirakan tapi juga pada saat yang bersamaan menggantung sudah. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri, yang menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa yang memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini di Roma loh saudara. Di Roma, dia tanpa rintangan apa-apa memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Tanpa hambatan apa-apa dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Di Roma, di pusat kerajaan dunia, di pusat kerajaan Romawi, di ujung bumi ada berita yang terang benderang diberitakan tanpa hambatan tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang kerajaan Allah saudara. Dan sekali lagi saudara, kita melihat apa yang sedang terjadi di sini. Yang terjadi adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berjanji, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan jadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan sekarang sudah Injil diberitakan dengan tanpa hambatan di ujung bumi. Namun saudara, kita tetap punya semacam kayak pertanyaan kecil karena ada pernyataan ini. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Jadi kita kurang lebih tahu saudara, di dalam 2 tahun itu apa yang terjadi? Dalam 2 tahun itu, di dalam penjara rumah itu ya, dia akan ditahanan sudah, tahanan rumah, dia sewa sendiri sudah. Pada waktu itu seperti itu sudah, tahanan rumah tapi rumahnya sewa sendiri sudah. Di sana dia memberitakan kerajaan sorga dengan tanpa hambatan. Dia memberitakan kerajaan sorga dengan terang benderang, memberitakan tentang Yesus Kristus selama 2 tahun itu. Oke, kita mungkin tahu ya 2 tahun itu yang terjadi.
Tapi setelah 2 tahun itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Paulus? Setelah 2 tahun itu bagaimana? Apakah dia dihukum mati? Apakah dia dibebaskan? Apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Well, kita tidak dikasih tahu. Besar kemungkinan. Tapi saya ngomong seperti ini seperti kayak nanti akan spoil akhir endingnya daripada Kisah Para Rasul. Tapi gak apa-apa, saudara. Besar kemungkinan setelah itu, saudara, apa yang terjadi? Ya Paulus dilepaskan. Besar kemungkinan. Karena apa? Karena kita melihat orang-orang Yahudi yang menuntut juga tidak mengajukan tuntutannya lebih kok. Dan Agripa juga sudah mengatakan bahwa orang ini harusnya itu sudah bisa dilepaskan aja kalau dia itu tidak naik banding kepada kaisar. Jadi remark dari banyak orang adalah Paulus ini tidak layak untuk dihukum mati, tidak layak dijadikan tahanan, bahkan dia ini tidak bersalah, not guilty gitu ya. Injilnya dia adalah Injil yang benar dan dia not guilty. Maka besar kemungkinan Paulus setelah ini dilepaskan. Setelah dilepaskan apa yang terjadi? Dia akan terus memberitakan Injil sampai ke Spanyol. Ada semacam kayak catatan-catatan ekstra biblical sudah yang memberikan indikasi bahwa Paulus akhirnya terus memberitakan Injil sampai ke Spanyol seperti yang memang dia rencanakan, saudara. Namun saudara, Kisah Para Rasul berhenti sampai di sini, saudara. Kita kalau kepingin bertanya lebih lanjut apa yang terjadi selanjutnya, ya sudah bisa belajar sih ya. Tapi Kisah Para Rasul sudah tidak menjawab itu. Kisah Para Rasul membiarkan kita bertanya, apa yang terjadi dengan Paulus selanjutnya? Jawabannya gimana, saudara? Jawabannya adalah pertama, sejak mula-mula ini bukan tentang Paulus. Kalau Anda kepingin penasaran, jangan terlalu penasaran tentang apa yang akan terjadi dengan Paulus lah. Kalau Anda mau penasaran, ini bukan cerita tentang Paulus. Ini bicara tentang janji dari Tuhan Yesus bahwa Injil, bahwa kesaksian tentang Yesus Kristus akan dibawa sampai ke ujung bumi. Dan kita tahu, saudara. Saat ini kita juga tahu, saudara. Ujung buminya apa? Kota Roma? Ya enggak lah. Roma ya udah ada Roma di sana. Tapi apakah itu artinya sudah to the end of the earth? Ya belum, saudara. Maka saudara, sekarang setelah kita sekedar mendapatkan informasi 2 tahun yang terjadi adalah itu. Oke, 2 tahun itu tidak sebentar, tapi juga tidak panjang-panjang banget. Setelah 2 tahun apa yang terjadi? Sampai sekarang itu sudah 2000 tahun loh, saudara ya, gitu ya. Dan sampai next hari-hari ke depan kita nggak tahu kan, saudara, masih akan ada apa saja yang terjadi, saudara. Tapi justru di situ, saudara, kita dikasih tahu bahwa dalam 2 tahun kita mendapatkan cicipan bahwa seluruh agenda arah itu digenapi. Seluruh cerita Injil disertai dengan kuasa Tuhan setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Paulus? Maka kita seperti kayak diajak untuk shutdown ya. Di dalam Kisah Para Rasul ini pertanyaan kita di shutdown. Stop, kamu tidak usah bertanya tentang apa yang terjadi dengan Paulus. Dan kalau kamu bertanya apa yang terjadi setelah 2 tahun itu, kita bukan tanya tentang bagaimana nasibnya Paulus. Kita bertanya tentang Injil Tuhan lalu bagaimana. Injil Tuhan bagaimana terus-menerus akan disebarkan, saudara. Maka saudara, kalau Anda bertanya, setelah 2 tahun ini apa yang terjadi? Setelah Injil Tuhan sampai di kota Roma, apa yang terjadi? Sekarang sudah pertanyaannya justru ditanyakan balik kepada Anda. Loh, harusnya bagaimana yang terjadi? Bukankah ini adalah giliran Anda? Ini bukan cerita tentang Paulus. Nggak usah terlalu penasaran dengan apa yang terjadi dengan Paulus. Ini adalah berita tentang Injil. Paulus sudah dipakai Tuhan bawa Injil itu dan bersaksi dengan berani di kota Roma, saudara. Setelah itu, saudara, ya ceritanya Paulus di stop sampai di sini, saudara. Sekarang adalah giliran ceritanya saudara dan saya. Kalau saudara tanya, apa yang selanjutnya terjadi? Saudara mestinya tanya kepada diri Anda sendiri dan kita saling bertanya, loh, apa yang selanjutnya terjadi? Kalau Anda bertanya, apa yang terjadi? Justru saya tanya pada Anda. Anda boleh tanya kepada saya. Mari kita saling bertanya. Loh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ini sekarang tidak dilakukan oleh Paulus. Estafetnya sudah dipindah. Sudah dipindahkan kepada gereja. Sudah dipindahkan kepada saudara dan saya. Ini adalah bagian dari Anda dan saya, saudara. Untuk membawa Injil sampai ke ujung bumi. Bawa itu ke rumahmu. Bawa itu ke gerejamu. Bawa itu ke lingkunganmu. Mari kita saling dengan kepercayaan bahwa yang menyertai adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus sesuai dengan yang kita lihat semacam kayak cicipannya ya. Selama 2 tahun ini. Ya, dari perjalanan mula-mula Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai ujung Paulus di kota Roma 2 tahun ini terbukti terus-menerus bahwa Roh Kudus menyertai dan Injil Tuhan terus-menerus bersaksi, disaksikan dengan kekuasaan yang penuh, saudara. Sekarang saudara, waktunya Injil Tuhan untuk disaksikan juga dengan penuh kuasa di ujung-ujung bumi yang lain, saudara. Di dalam hidupmu, di dalam hidup saya, dalam keluarga kita, di dalam sekolah, di manapun saja Tuhan mengutus kita, saudara. Biarlah ini boleh menjadi satu buku kitab yang encourage kita, saudara. Baik, rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama menutup, saudara, nanti saya akan tutup dalam doa. Saudara, program Terang Bagi Jalanku ini adalah satu buah program pembacaan Alkitab. Ini bukan program PA, tapi ini adalah program pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab yang harusnya bisa dilakukan oleh setiap orang Kristen. Dan harus dilakukan, bukan cuma bisa, tapi harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Maka saudara, setelah kita dalam Terang Bagi Jalanku ini pernah sama-sama membaca surat, kita pernah bersama-sama membaca Injil Lukas, dan sekarang kita melihat kelanjutannya sampai ke kota Roma. Maka setelah ini, saudara, kita tidak lagi melanjutkan program Terang Bagi Jalanku. Saya sangat berharap dan mendorong saudara-saudara sekalian untuk teruslah membaca kitab suci. Bacalah kitab suci secara konstan. Bacalah kitab suci secara rutin. Dan biarlah kehidupan saudara dan saya itu betul-betul dibentuk melalui pembacaan kitab suci yang konstan, yang baik, yang sehat, yang dibaca secara kontekstual, saudara. Saudara bisa melihat ya dari video-video sebelumnya tentang bagaimana
Bagaimana sih sebetulnya cara kita membaca, saudara? Bacalah dengan nggak usah terlalu akrobatik macam-macam, lalu berpikir bahwa saya nggak bisa membaca seperti itu. Bisa. Masa membaca nggak bisa, saudara? Kita bisa membaca, saudara. Pakailah alat-alat yang sederhana yang Anda punya, saudara. Dan ya silakan, saudara, sekali lagi ya, kehidupan saudara dan saya, kehidupan gereja kita, kehidupan keluarga kita harusnya dikonstruksi melalui pembacaan kitab suci yang sehat. Baik, rekan-rekan sekalian, saya akan mengajak kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk program Terang Bagi Jalanku, untuk program pembacaan Alkitab. Kami memohonkan kepada Tuhan kiranya setiap kami boleh terus-menerus Tuhan bentuk, Tuhan arahkan, sehingga kami ini memiliki pembacaan Alkitab yang rutin. Dan biarlah kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan pelayanan kami, kehidupan gereja kami sungguh-sungguh boleh dibentuk melalui pembacaan Alkitab yang rutin dan bertanggung jawab. Berkatilah setiap kami, berkatilah gereja kami, berkatilah keluarga kami berdasarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Baik, rekan-rekan sekalian, selamat membaca kitab suci kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.